Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga Bapak Ibu guru senantiasa sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Yayat Budiati. Saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang telah melaksanakan proyek P5, tetapi mungkin juga ada yang baru akan mulai melaksanakannya. Persiapan apa yang sekolah Bapak Ibu lakukan sebelum pelaksanaan kegiatan proyek P5? Bagaimana cara mempersiapkannya agar kegiatan proyek P5 ini berjalan dengan lancar? Bapak Ibu, pastinya kita menginginkan pelaksanaan kegiatan proyek P5 ini dapat berjalan sesuai harapan. Agar dapat berjalan sesuai dengan harapan, diperlukan adanya pedoman yang dijadikan sebagai acuan yang mengatur jalannya kegiatan. Pedoman yang dapat jadikan acuan dalam kegiatan P5 ini adalah modul proyek profil. Bapak Ibu, modul proyek profil merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah kegiatan, media pembelajaran, dan asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahuinya, mari Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Ning. Bu Tika, bulan Februari kita akan melaksanakan proyek kedua ya. Maaf mau tanya, apakah dalam proyek P5 yang kedua ini modul yang digunakan akan dibuat sendiri atau mengadaptasi dan memodifikasi atau menggunakan modul yang sudah disediakan pemerintah? Kayaknya untuk kegiatan proyek kali ini kita mengadaptasi dan modifikasi modul yang disediakan pemerintah. Untuk pastinya akan saya tanyakan ke Bu Yayat dan kawan-kawan tim perumus dan penyusun modul dulu ya Bu. Bapak Ibu, dari percakapan yang kita simak dapat disimpulkan, setelah melakukan identifikasi kesiapan satuan pendidikan, maka dalam penyusunan modul, pendidik diberikan keleluasaan untuk menentukan modul yang akan digunakan. Pendidik dapat membuat modul sendiri atau dengan memilih mengadopsi dan memodifikasi modul yang tersedia, atau menggunakan modul proyek profil yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan karakteristik daerah, kondisi satuan pendidikan, dan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, mari kita simak percakapan selanjutnya. Bu Yayat, sudah sejauh mana penyusunan modul P5-nya? Alhamdulillah sudah hampir selesai, Bu. Oh iya, Bu, kalau dalam penyusunan modul, adakah komponen dasar yang dibutuhkan untuk kelengkapan pembelajaran? Ada dong, Bu. Komponen dasar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu ada 4. Pertama, profil modul yang terdiri dari tema dan topik, fase dan durasi kegiatan. Yang kedua, tujuan yang berisi pemetaan dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila, dan rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Yang ketiga, aktivitas. Dalam aktivitas ada alur aktivitas proyek profil secara umum, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Yang keempat, asesmen yang berupa instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Oh, dengan begitu pelaksanaan proyek P5 akan terarah dan jelas tujuannya karena adanya komponen-komponen yang ada di dalam modul ya Bu. Semoga aja proyek P5 kali ini berjalan dengan lancar serta hasilnya sesuai dengan harapan ya Bu. Amin. Kalau sudah selesai penyusunannya, jangan lupa disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah untuk dilihat yang nantinya mungkin ada umpan balik dari Bapak. Oh, baik Bu Tika. Bapak Ibu, dari percakapan yang kita dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa modul P5 adalah dokumen yang isinya komponen yang dapat dijadikan sebagai panduan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek P5. Bapak Ibu guru hebat, ternyata modul bisa disesuaikan dengan perkembangan sekolah. Untuk sekolah tahap awal pelaksanaan proyek P5,
maka dapat menggunakan modul yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk sekolah tahap berkembang, pendidik dapat memilih modul untuk mengadopsi dan memodifikasinya. Dan untuk sekolah tahap lanjutan, diharapkan dapat membuat modul sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tim fasilitator pun dapat mengembangkan modul. Kira-kira komponen seperti apa yang dapat dijadikan dalam pengembangan modul oleh fasilitator? Fasilitator dapat memperkaya modul dengan menambahkan komponen pendukung yang terdiri dari deskripsi singkat proyek profil, pertanyaan tematik untuk memancing diskusi atau proses inquiry peserta didik, alat bahan dan media yang diperlukan, serta referensi pendukung.